anak pang dulu. Nah itu tuh kapan? Mulai kapan itu? Mulai SD? Apanya? Kepang. Anak pangnya. Itu SMP. Kelas? SMP dari awal-awal kelas 1 tuh. Selesai suca, wah balik lagi bang. Mabok-mabokan lagi. Karena nggak tahu mau jadi apa. Mau jadi apa tuh maksudnya kayak karena dunia entertain juga nggak tahu juga ya ujungnya kemana ya? Nggak tahu. Jadi pas udah tobat itu kan udah nikah yang kedua kan. Terus aku baru mulai deket sama ibu. Baru mulai deket, baru sadar. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenda tanya air semuanya. Berjumpa lagi di tenda tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya dan kali ini bintang tamunya luar biasa sekali teman-teman karena saya mengenal beliau tuh sudah cukup lama tapi belum pernah berbincang sebelumnya. Paling ketemu kalau di event-event gitu paling ketemu cuman tegur-tegur doang tapi belum pernah ngobrol, dan di tenda tanya inilah pertama kali saya ngobrol dengan seorang Mega Salsabila. Assalamualaikum. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mega, ini apa kabar nih? Alhamdulillah baik bang. Agak jauh ya dari Tangerang sampai sini. Lumayan, ya? mantap jauh sekali. Kita di Depok jadi memang agak jauh. Tapi Mega tahu nggak kalau bulan Juni awe ini? Pertanyaan apa itu? Tapi dulu tuh sempat santer terdengar Mega bersama Andi Wijaya bersama Awe. Itu tuh kalian gimmick-gimmick doang atau apa itu tuh? Karena emang kan mentor. Jadi kebetulan waktu itu anak-anaknya Bang Awe aku paling deket. Jadi di pasang-pasangin gitu. Oh, timbullah rasa-rasa cinta di situ. belum. Oh, belum. Oh ya, Awe mau nikah teman-teman. Insya Allah. Saya nggak tahu Awe udah kasih tahu belum, kita kasih bocor aja. Tapi mudah-mudahan kita doakan semoga lancar. Amin. Kalau misalnya Awe nonton, yang saya sanksi sih Awe nonton acara kayak gini. Tapi kalau misalnya Awe nonton, apa petua pernikahan yang ingin Mega sampaikan kepada seorang Awe? Saya aja gagal bang nikahnya. Ya justru itu kan. Petua. Kan kita belajar tuh nggak harus dari pemenang. Maksudnya dari yang gagal juga kan ada pelajaran tentunya. Ada nggak petua buat Awe? Bang Awe baik-baik ya, jangan genit-genit sama kalau udah nikah. Amin itu. Itu petua buat saya juga itu berarti. Berarti Mega ini kita kenal waktu di Suca dulu dengan materi-materi sebagai anak pang dulu. Nah itu tuh kapan? Mulai kapan itu? Mulai SD? Apanya? Kepang. Anak pangnya. Itu SMP. Kelas? SMP dari awal-awal kelas 1 tuh. Awal mulanya, kok bisa tahu ini? Anak SMP kelas 1 tahu pang tuh dari mana tuh? Enggak, sebenarnya tuh SMP tuh susah gitu Bang Abdur. Maksudnya susahnya? Susah itu kayak nggak punya duit gitu-gitu. Oh, oke. Jadi sekolah tuh jauh jaraknya. Dari rumah? Dari rumah. Jadi orang tua nggak ada biaya kan. Tapi harus naik angkot. Di situ mulai kayak nebeng truk. Ketemu sama anak pang gitu. Oh, ke sekolah nebeng truk. Iya. Terus ketemu sama anak pang ini? Iya, jadi sering ketemu. Anak pang ini sekolah juga dia? Enggak, emang suka nebeng truk. Oh, dia nebeng truk aja? Iya, kalau aku sekolahnya tuh deket stasiun gitu, mereka mau ke arah stasiun, kalau aku sebelum stasiun udah turun. Disitulah berkenalan? Berkenalan. Mereka bertanya, adek nama siapa adek? Gitu. Iya, kayak ngapain kok naik truk gitu, ditanya-tanya gitu. Terus aku jawab nggak ada ongkos bang. Oh ya udah diberhentiin, besoknya ditungguin. Kalau pagi dia bantu berhentiin truknya.
biar bareng gitu. Berarti dia tiap hari itu dia ke stasiun ya, si Tiap anak pang hari, ini? karena mereka ngamen kerjanya gitu. Ngamen. Oh, pada waktu itu di kereta masih boleh ngamen ya? Di kereta masih boleh ngamen, terus mereka kayak ke stasiun, misalkan dia dari Tiga Raksa turun di Kebayoran ngamen lagi, Metro Mini dulu, Kopaja gitu-gitu. Iya. Oke, berarti itu jadi awal pertemuan ya, berkenalan. Lalu yang membuat hati seorang Mega Salsabila kayaknya asik juga nih tiap hari nebeng truk atau gimana gitu. Enggak, waktu itu momennya aku gak bisa beli buku, Bang. Jadi sekolah negeri itu ada LKS. Oke, iya betul. Aku nggak bisa beli tuh. Terus aku bilang, aku ikut ngamen dong gitu. Mau ngapain? Jangan, lu kan masih sekolah, ditahan-tahan gitu. Enggak, aku mau beli buku. Akhirnya ditemenin sama mereka. Terus aku pikir, kayaknya anak pang baik-baik deh gitu. Tadinya kan pikiran aku serem-serem pada mabok-mabok. Ternyata pas udah kenal, kok dia mau bantuin gua ya. Iya, gitu. ternyata peduli pendidikan nih. Pang itu kan P-nya peduli pendidikan. Oh itu, terus akhirnya ikut ngamen karena mau beli buku. Ikut. Ih, ini struggle juga ya. Iya. Tapi terus dari situ jadi keseringan ngamen. Jadi pas SMP tuh nggak lanjut SMA. Jadi ngamen-ngamen dulu tuh. Oh jadi selama SMP tuh ngamen-ngamen aja sama teman-teman pang ini. Iya. Tapi belum pang banget lah. Masih pulang. Masih pulang. Terus? Selesai SMP udah nggak pulang-pulang. Oh selesai SMP tuh udah pang banget udah. Udah ngikut nggak pulang-pulang tuh. Nggak pulang-pulang. Udah kemana tahu. Nggak dicari orang tua? Dicari. Tapi orang tua mikir kayak oh udah pang gitu. Pernah ketemu waktu kapan ya? Udah lama gitu di jalan nggak pulang-pulang ketemu sama ibu. Ibu nangis-nangis gitu di jalan. Aku udah chaos banget lah, muka udah nggak kerawat gitu lah, udah mata udah hitam begadang mulu gitu. Terus dia tanya masih mau sekolah nggak gitu. Kataku kalau nggak ada biayanya nggak usah, nanti aja aku bisa sekolah sendiri gitu. Padahal mah nggak tahu bisa sekolah apa enggak gitu. Udah kira dibantulah ke rumah tulang diajakin. Jadi di sekolahin dibiayain sama tulang aku. Adiknya mama. Mama tuh orang Batak? Orang Batak. Mamaku mualaf juga. Jadi tulangku tuh Kristen sebenarnya. Jadi aku sekolah sama orang Kristen. Oh, itu dibantu sekolah SMA? Iya. Paket. Oh, dibantu paket. Sorry. Bentar, ini berarti setelah ngepang, habis SMP, ngepang lama. Itu tuh yang nggak pulang-pulang tuh kemana itu tuh? Nyetrit aja kerja. Kalau ada gigs, misalkan ada gigs di Sumatera, kita ke Sumatera. Kalau ada gigs di Jawa, kita ke Jawa gitu. Nggak ada arah dan tujuan gitu. Padahal gigs mah di MU ya. oh jadi nggak pulang-pulang tuh maksudnya kalau ada event gigs di mana kesana nonton. Lah terus kayak misalkan mandi, makan, gitu-gitu gimana tuh? Mandi, makan. Makan dari ngamen. Mandi di mana? Mandi di pom bensin. Oh. Mandi di pom bensin. Berarti Anda keluar ngepang, nyetrit, nggak pulang-pulang tuh sudah bawa pakaian? Enggak. Sepanjang jalan tuh kayak beli gitu. Karena anak pang tuh kan banyak ininya usahanya. Ada yang jual kaset, ada yang jual baju, sablon. Kita saling support aja. Ada yang jual minuman gitu, saling support aja gitu, Bang. Gitu, fermentasi kita beli dari hasil ngamen gitu. Sorry, tapi kan pangnya laki-laki dan pangnya perempuan kan beda ya. Maksudnya laki-laki mah kaos, celana beres gitu. Perempuan kan beda, perawatannya beda gitu. Itu gimana? Iya, beli. Oh, ada pang-pang cewek yang lain juga ada. Ya? Yang saling support? Ada. Kita walaupun tinggal di jalan tapi kita pakainya laundry, Bang. Oh iya. Jadi nggak bingung-bingung ngejemur, cuci di mana. Kita laundry, Bang. Jadi ngamen itu buat makan sehari-hari, buat laundry pakaian. Jadi kok lu emang ngepang nggak mandi? Mandi. Masa nggak mandi? Mandi. Gitu. Ini saya biasa, berarti saya masih nggak paham. Saya
Saya pang masih sabuk putih, saya masih pulang. Maksudnya berarti anak pang yang ngamen itu kan saya jarang ngelihat mereka pakai ransel gede gitu. Itu berarti ada posnya untuk kembali pulang. Di situ ada sabun, ada apa, ada gedung-gedung kosong yang kita tinggalin untuk naruh pakaian. Iya. Oh, oke. Gitu-gitu ya. Ini hikmahnya tuh pemerintah pendidikan jangan mahal-mahal. Pendidikan kalau terlalu mahal orang nggak bisa beli LKS. Akhirnya jadi anak pang. Jadi anak pang kalau sekarang banyak misalnya ada anak pang kita ketemu di jalan ya itu salahnya Menteri Pendidikan. Iya, makan gratis nggak perlu deh, pendidikan gratis iya, aja. Iya betul. Kalau makan mah bisa ngamen. Bisa. Pendidikan yang mahal. Selama nyetrit nggak pulang-pulang. Ada gigs di mana kesana segala macam. Paling jauh ke Kepri. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Allahu Akbar, sampai Kepulauan Riau. Dari Tangerang sampai Kepulauan Riau. Iya. Tahu di Kepulauan Riau ada gigs ini dari mana datang? Kan kita tuh berkomunitas, Bang. Oh, sudah ini ya handphonenya? Iya, udah ada Facebook. Oh iya. Ada pamflet biasanya mereka. Kalau ada acara di mana ada pamflet keluar, wah ada acara nih di pamflet Kepri di Facebook. Nih. Iya. Yuk kita jalan yuk, jalan. Ayo jalan ke Kepri. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Sampai Kepri gimana tuh? Naik truk juga? Iya. Sepanjang jalan kita sambil ngamen, sambil nyampe pelabuhan, ada duit berapa nyebrang gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak pakai tarif umum, ada tarif pang. Oh ada tarif pangnya. Ntar ngomong aja ke ABK gitu ya. Iya. Bang kami punya segini nih, anterin kami ke seberang dong gitu. Iya gitu. Tapi nggak boleh duduk, berdiri ya di atas, aman bang gitu. Sampailah di Kepri. Kepri. Di Kepri berapa lama tuh kan butuh dana lagi kalau mau pulang mah. Iya. Lah terus di Kepri berapa lama? Lama, kita tuh kalau acaranya di Riau kita udah berangkat udah dari sebulan sebelumnya. Tapi kan nggak menentu, Mac, untuk sampai ke sana. Maksudnya, oke acara tuh bulan depan nih, kita berangkat bulan ini. Tapi kan sistem kita kan numpang-numpang nih. Iya. Numpang-numpang ini. Belum tentu bulan depan nyampe nggak sih? Nyampe. Kalau estimasinya ke Riau kalau orang naik kapal cuman seminggu, kita harus dari 3 minggu sebelumnya. Karena kita tahu kita nggak punya waktu yang tepat gitu. Betul. Iya. Tapi nyampe itu ya, nyampe. bisa ya. Sampai di Riau, di Kepri Riau. Nyampe Batam, nyebrang lagi itu ke Tanjung Balai. Waktu itu Tanjung Balai apa dia? Oke. Terus pakai kapal kecil. Oke, sampai Batamnya aja nyebrang kan? Dari Pulau Sumatera ke Batam nyebrang. Batam ke Tanjung Balai nyebrang lagi. Nah, sampai di Kepri, ikutlah nyampe ya, ikut acara gigsnya. Udah. Nah, habis acara gigs, mau pulang lagi gimana? Maksudnya itu berapa lama untuk sampai bisa pulang lagi? Terserah mau kemana, nggak langsung pulang lagi juga nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, misalkan kita rombongan bersepuluh nih, nyampe acara ini udah nyampe. Terus pulang ada yang mau ke Jawa, ada yang mau ke Sumatera, terserah. Mau ke Tangerang, terserah. Jadi kita nggak punya tujuan hidup sebenarnya. Jadi... mau kemana aja terserah, bebas. Anda di Kepri berapa lama waktu itu? Berapa lama? Enggak, sehari itu. Abis acara itu sih aku balik lagi. Ke Tangerang lagi. Terus kalau nggak salah nyampe Tangerang ada acara di Tegal apa? Terus ke Tegal. Terus ke Bandung, gitu-gitu aja. Tapi banyak hal yang kita dapet dari situ. Contoh apa? Pertemanan? Pertemanan. Terus bertahan hidup. Cara kita bertahan hidup. Survive. Terus kayak... mereka tuh nggak pelit ilmu gitu bang. Misalkan abang punya konveksi, kita diajarin jahit gratis. Kalau misalkan orang umum kursus kan ngejahit, kalau kita nggak. Kita diajarin. Terus misalkan ada teman lagi yang buka sablon, orang-orang pada kursus, kita nggak, kita diajarin. Orang yang main musik pada kursus, kita nggak, kita diajarin. Secara sukarela. Jadi banyak hal yang bisa didapat gitu, ilmu-ilmu baru. Waktu dari daerah ke daerah gitu, misalkan Tangerang sampai ke Kepri, disambut nggak kayak, ini kontingen dari Tangerang nih? Iya, gitu. Biasanya disambut. Gitu ya, anak-anak Kepri juga pasti seneng ya? Seneng. Kalau ada tamu jauh tuh disuguhin. Disuguhin
apa tarian tradisional, apa barongsai, atau Makanan khas enggak? makanan khas. Enggak, ini disuguhin kayak minuman apa yang paling enak di sini disuguhin. Oh. Dijamu lah kalau bahasanya dijamu. Iya lah, Mega butuh jadi anak pang sampai ke Kepri naik truk buat disuguhin minuman. Mamat nggak perlu gitu loh, langsung disuguhin minuman. Mamat mah setiap keren. kan itu ininya ridersnya dia. Di setiap daerah minuman, minta minum terus. Ya karena orang stand up butuh minum air kan. Iya betul. Ada minuman lain juga sih. Gitu. Nah kemudian itu kira-kira dilakukan seorang Mega mulai dari nyetrit sampai ke Riau, sampai ke Tegal, entah di Pulau Jawa, di Malang, Jogja dan segala macam. Misalkan berapa lama tuh? 1 tahun, 2 tahun? Kayaknya sekitaran segitu, soalnya aku tuh banyak lupanya Bang. Soalnya aku waktu di jalan tuh nggak pernah sadar. Kayak mabuk terus. Aku tuh nggak inget umurku berapa, rumahku di mana nggak inget. Serius aku tuh sampai lupa jalan pulang pernah Bang. Terus aku pernah pulang, mamaku udah pindah. Astaga, rumah kosong. Beneran Bang. Aku pernah pulang, mamaku udah pindah rumahnya. Terus tahu mama tinggal di mana gimana caranya? Nyari-nyari. Dari kakak kan, kita kan udah main Facebook waktu itu kan. Mama udah pindah udah. Kok gue pulang nggak ada orang gitu. Iya, terus dikasih tahu udah pindah ke sini gitu. Nggak jauh sih dari kompleks sebelumnya, tapi aneh aja gak sih pulang. Iya, aneh orang sih. tuh udah pindah. Aneh sih. Ya Allah, luar biasa ya Mega. Kocak. Oke, itu taruhlah. Ya, Mega nggak inget. Taruhlah 1 tahun 2 tahun lah, taruhlah gitu ya. Nah, akhirnya Mega nggak SMA, kelalang keliling segala macam. Berarti taruhlah dari 1-2 tahun abis nyetrit itu, kemudian pulang. Ketemu mama di jalan. Oh, ketemu mama di jalan, itulah yang sama tulang dititipin ke tulang. Dianterin ke tulang. Dianterin ke tulang, itulah yang berhenti untuk nyetrit udah tuh. Berhenti. Sebenarnya aku nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau kalau sekolah, tapi mamaku stres gitu, mikirin biayanya gitu. Tapi karena bilang enggak, adek gue orang kaya, ya udah gitu. langsung ya udah mau gitu. Kenapa mama nggak ngomong dari dulu? Iya ya. Iya, gue nggak Punya perlu. saudara kaya. Iya, nggak perlu ngamen beli LKS. Segen karena udah beda agama. Udah segen, padahal mah keluarga yang non muslim tuh baik-baik aja. Ya. Support aja. Abis dari situ akhirnya kemudian Mega berhenti nyetrit lah, mulai sekolah ngambil paket C. Setelah dari situ masih ngepang, masih pang tapi tidak nyetrit. Tidak, cuman ikut-ikut gigs saja. Itu pun udah mulai naik kereta bayar gitu-gitu. Karena punya uang. Karena kerja. Kerja abis lulus paket C itu kerja. Oh, kerja di mana waktu itu? Jadi kasir tempat pijit. Jadi kasir tempat pijit. Pijit keluarga. Ya udahlah itulah. Pokoknya punya uang gitu. Ya pokoknya punya uang. Jadi aku tuh sebenarnya, kita tuh kalau nggak punya uang ya ngebem, tapi kalau punya uang kita bayar, support UMKM juga. Iya betul sih. Iya betul. Ya anak pang tuh sebenarnya bukan tidak mau bayar teman-teman. Memang tidak punya uang aja. Tapi kalau punya uang tuh nggak. Saya belum pernah sih ketemu anak pang yang punya uang tapi tidak mau bayar. Belum pernah sih. Setahu saya pasti selalu bayar. Karena itu dia persaudaraannya itu saling support orang-orang susah. Nah lalu kemudian oke, udah kerja apa segala macam. Habis itu nikah sama anak pang. Oh nikah dulu ya baru stand up ya. Oh iya benar, karena stand up tuh materinya udah janda ya. Nikah sama anak pang. Ini anak pang yang nyetrit. Ketemu di kota mana nih? Atau orang Tangerang juga? Enggak, beda kota. Oh, waktu ketemu di kota mana itu berarti? Kayaknya masih Jakarta sih, acara Jakarta. Oh, dianya dari daerah lain, nyetrit, ikut gigs di Jakarta. Iya. Oke, seru, kayak Pang In Love ya. Keren. Kan Pang In Love gitu, Vino, Andika Pratama sebelum sekarang jadi polisi di Lapor Pak ya. Yang dulu Andika Pratama itu teman-teman sebelum jadi polisi di Lapor Pak dia di jendela bis. Kalau teman-teman nonton, ini tanda tanya apa sih jadi ngomong kurang ajar semua, ngomong kotor jadi. Pokoknya intinya dia ngepang dari Malang. Oh itu film memorable banget di saya sih.
Saya nonton waktu SMA apa ya? Kuliah ya udah ya. Dia nyetrit sampai ke Jakarta lah waktu itu. Nganterin Vino G. Bastian. Oh, intinya kayak gitulah. Ketemulah sama seorang Mega Salsabila. Menikah. Jatuh cinta lah di situ. Memangnya Anda waktu nyetrit keliling-keliling ke kota-kota lain tuh nggak ada yang ini, nggak ada yang godain? Nggak ada. Ada tapi kayak nggak serius aja, bercanda-bercanda aja. Yang ini yang serius. Serius. Akhirnya melamar lah dia. Iya, menikah. Dapat anak 1, umur 21 hari kita cerai. 21 hari. 21 hari. 7 minggu. Bukan sih. 3 minggu. Pusing saya. 3 minggu ya? 3 minggu. 3 kali 4, 12. Kok 3 kali 4 bang? 7 hari kan 1 minggu. 1 minggu 7 hari. 21 bagi 7, 3. Iya, 3 iya, minggu. sorry. Saya jadi bingung. 3 minggu. Kenapa waktu itu? Maksudnya kenapa baru 21 hari nih? Kayaknya aku udah pengen bener gitu. Udah aku di rumah, udah punya anak gitu. Oh, oke. Tapi dianya masih, kayaknya kita nggak sepakat soal ini dari awal. Dia masih pulang mabok gitu. Nggak pulang-pulang. Aku sendirian ngurus bayi masih merah. Aku bingung nih, masih muda banget kan. Betul, aduh ini anak diapain ya? Pas nangis bingung kayak, aduh bingung banget. Baby blues, katanya baby blues gitu. Betul. Jadi aku mikir, kalau kayak gini terus aku nggak bisa deh gitu. Iya benar. Saya tuh bahkan saya dan istri di anak kedua tuh baru mulai agak lebih ringan. Karena betul anak pertama juga sama-sama bingung. Di anak kedua tuh yang udah paham, udah tahu. Karena ada momen-momen, ini buat suami-suami baru ya. Kadang tuh ada momen-momen anak itu dia sudah disusuin, udah kenyang aja dia nih. Tapi nggak tidur-tidur. Karena dia tuh bukan bete sih, dia bosan sama bau ibunya. Oh gitu? Iya, jadi ada tuh yang kayak gitu. Jadi dia tuh mau bau selain ibunya dulu gitu. Nanti setelah itu, karena kalau anak kecil itu, anak bayi itu, ketika dia kondisinya kencang, udah nyusu segala macam, dia kecium bau ibunya lagi, di otaknya dia adalah harus nyusu lagi. Makanya dia kemudian bete lah, nangis-nangis malam-malam, apa segala macam. Nah itu sebenarnya kalau ntar bapaknya gendong atau orang lain, entah adik ibunya, pokoknya orang lain lah yang gendong. Nanti setelah itu dia diam tuh, santai. Nah habis itu baru dia bisa tidur lagi. Nah itu waktu kami di anak pertama kami nggak tahu tuh. Kami pikirnya, wah kenapa ya gitu. Bingung sendiri. Ini kali belum sendawa kali kami tepok-tepok gitu-gitu aja. Udah sendawa juga tetap aja nangis gitu. Jadi bingung. Tapi itu akhirnya kemudian baru tahu di situ. Nah akhirnya hari ke-21 cerai. Ini suami udah nggak apa-apa juga gitu? Nggak cerai kita. Kita tuh kayak, aku pulang dulu ya gitu ke rumah orang tua aku nggak bisa ngurus bayi sendirian gitu. Kita perbaiki dulu diri dulu lah. Oh, kita berpisah dulu biar memberi ruang untuk rindu memuai gitu lah ya. Iya gitu. Yaso. Pulang lah tuh, Bang. Pas pulang berapa lama dia udah nikah lagi sama janda. Ya Allah, kirain mah bakal dijemput ya, ntar kangen kali dijemput gitu ya. Taunya nikah lagi sama janda. Terus orang-orang pada bilang, lu sih suami makanya jangan ditinggalin, laki-laki mah kalau ditinggal nyari yang lain begitu. Jadi salah gua ya gitu. Jadi kayak mikir, masa sih gitu Bang. Jadi kayak ayo udahlah biarin aja gitu. Akhirnya dia udah menikah sama janda itu. Jadi akhirnya statusnya 2 istrinya. Oh, belum ngurus cerai berarti waktu itu? Belum. 2 istrinya. Ya udah aku yang ngurus akhirnya. Kata dia kalau mau pisah urus aja sendiri, ya udah aku urus. Oh, akhirnya Mega urus lah. Iya. Untuk perceraiannya. Baru deh stres ngepang lagi. Karena stres, suamiku nikah lagi gitu. Terus ngepang lagi. Ketemu dong suaminya, orang suaminya ngepang juga? Enggak ketemu. Jadi dia habis ngepang nikah sama yang janda ini, yang janda ini tuh anak ereking. Jadi dia motoran. Jadi dia udah ngepang. Dia motoran kerjanya.
Beneran RXK. Iya. Gitu. Gak Jadi- pernah ketemu lagi. Jadi udah gak pernah ketemu ya. Ya sama-sama di jalan, cuman bedanya dia udah RX King. Iya. Kita masih jalan kaki. Masih di truk. Masih terang. Oh itu akhirnya memutuskan ngepang lagi. Anak umur berapa waktu itu? Anak umur berapa ya? 3 bulan lepas ASI, aku titipin ke mama, aku bilang, "Ma, aku keluar deh cari kerjaan, cari uang lah istilahnya." Gitu. Kira aku titipin aja. Merantau. Ke Ke Batam, merantau. Menetap di Batam. jauh. Iya, tapi menetap dapat kerjaan. Waktu itu. Oh kerja di Batam. Jadi Batam. Ih, luar biasa ya Mega. Saya kalau jadi Mega saya nggak kuat sih. Oke, itu menetap di Batam berapa lama tuh? Lama berapa tahun ya? Sampai akhirnya bandelnya tuh naik kelas, Bang. Dulu kan mabok-mabok, ciu palingan ya. Ini di Batam kan banyak duit ya, Bang ya. Jadi terjerumus ke hal-hal yang berat gitu. Oh naik level. Bandel ya. Anjay. Itu 2 tahun, 3 tahun ada kali. 3-4 tahun lah. Kayaknya ya kalau aku inget ya. Itu berarti Anda pulang ngeliat anak udah gede dong. Iya, aku tuh video call doang kerjanya. Lebaran nggak pulang gitu-gitu. Terus selesai dari situ pulang. Dari Batam punya duit lah nih ceritanya. Oke. Punya duit pulang, pengen buka usaha gitu lah. Nyampe Jakarta, bandel lagi main judi. Habis duitnya buat judi. Gitu banget. Ya peninggalan dari Batam cuman tanah, itu juga teteh aku yang maksa-maksa. Sini duitnya gue beliin tanah gitu, itu doang. Beli tanah di Batam. Enggak, di Tangerang yang murah, daerah-daerah pelosok. Itu doang, sisanya dihambur-hamburin. Yang penting anak sebulan segini udah cukup, sisanya hambur-hamburin. Akhirnya balik lagi ke sini. Duit habis di judi. Kerjaan juga belum ada. Kecelakaan. Kecelakaan apa? Mabok. Di Tangerang habis main judi, menang, mabok. Tabrak. Udah. Habis itu udah tobat, kagak mau lagi aneh-aneh. Karena kecelakaan itu. Nabrak. Oke, terus habis akhirnya kemudian Janji lah sama orang tua. Udah aku nggak nakal-nakal lagi. Udah nyari kerja yang bener, duit. Kalau duit bener jangan dipakai gak bener, nggak berkah gitu. Kira ngojek, jadi ojek online. Oh oke. Jadi ojek online berapa lama ketemu tuh sama stand up. Oh. Kakakku juga yang nemuin. Kayak lu kan stres banget ya Bang. Lu daripada stres nonton nih Suci 4 waktu itu. Saya dong. Iya, ada Bang David, Bang Apur, tapi saya ngefansnya sama Bang Jawin. Enggak, Oh, sama Bang iya, Apur iya. juga. Iya. Gitu terus disuruh nonton nih, lu jangan sedih-sedih nonton stand up. Nonton Oke. tuh Suci 4, saya suka banget. Habis itu nyoba ke komunitas. Dateng Komunitas Tangerang. kabupaten Kaptang. Tapi Oke, hari itu nggak berani naik, Nonton dulu. nonton dulu. Di riffing komik nggak? Iya, karena orang kan datang pergi. Kalau aku di situ stay dari awal sampai akhir. Jadi di riffingin sama MC mulu. Emang pengen niat Dan nonton. Anda sendiri doang. Sendiri. Jadi riffing mulu. Iya, terus mau coba naik gak? Enggak. Itu kondisinya pada waktu itu Mega udah hijab belum tuh? Udah, baru awal-awal pakai hijab. Oh. Awal-awal ngojek gitu. Oh ngojek tuh udah pakai hijab. Masih lepas pasang juga sih Bang. Belum istiqomah lah waktu itu. Oh ya, pokoknya abis dari kecelakaan itulah Iya. meniatkan untuk kayaknya gua udah deh gitu ya. Iya, kayaknya udah capek dari gini terus gitu. Nah terus di riffing minggu depannya Open coba mic. naik. Coba. Pecah nggak? Alhamdulillah pecah. Oke. Terus jadi, gue bisa ya ternyata gitu. Apa gue kayak gini aja terus gitu. Kayaknya seneng gitu. Oh betul. Oke akhirnya sembari ngojek, sembari stand up. Iya. Ngojek stand up gitu-gitulah. Karena ngojek kan fleksibel gitu kan. Betul. Bisa keliling. Itu kemudian berapa lama tuh sampai kemudian lulus Suca? Waktu 3 bulan pertama itu ada Suci 8 waktu itu kalau nggak salah. Suci 8. Jauh juga ya Meg ya? Jauh dari Anda, penonton Suci iya 4 nonton dulu. Suci 4.
jauh juga. Pas kecelakaan itu masih nonton, terus Suci 5 nonton, Suci 6 nonton, Suci 7 masih nonton. Sampai kemudian ikut coba jadi komik, kemudian ada di Suci 8. Cobalah di Suci 8. Tapi nggak lolos. Nggak lolos. Ada Suca, coba Suca 2 ya kalau nggak salah ya? Suca 4. Oh, Suca 4. Suca 4 lolos. Coba di Suca 4 lolos. Masuklah Suca nih. Masuk, nggak nyangka sampai 6 besar. Karena terhitungnya baru. Di komunitas tuh masih baru. Ya, Mega Salsabila kemudian sampailah 6 besar. Ya. Artinya ini sudah berubah lah, sudah berubah jauh lah. Udah. Dari zaman Mega yang SMP sampai Kepri sana, sampai kemudian tamat SMP sampai Kepri sana, kemudian sampai kemudian 6 besar di Suca. Ya. Lalu kemudian ininya kehidupan di anak-anak pangnya ada yang hubungin lagi nggak? Masih suka nonton gigs, masih kadang disuruh jadi MC di acara gigs gitu. Ya udah, iya gitu. Tapi agak berjarak aja karena takut ke bawah lagi gitu. Kayak orang suges gak sih, orang pada mabuk kita nggak sendiri gitu. Iya. Agak dijarakin aja, tapi datang mah datang. Nongkrong. Kalau ada acara gigs. Sampai sekarang masih ada yang hubungin buat MC gigs? Masih kadang-kadang. Mau kalau waktunya kosong mau. Gigsnya di Tangerang atau sampai ini lagi Kepri lagi? Enggak, Tangerang sih biasanya yang ngubungin Bang. Anak Tangerang. Karena kamu udah kenal juga ya semuanya ya? Iya. Yang di Tangerang udah pada kenal. Oke, lalu kemudian setelah itu ini ikut-ikut pengajian atau apa gitu? Belum, itu masih panjang. Dari Suca itu masih mabuk Bang. Udah berjilbab masih mabuk, masih ngurangin dikit-dikit gitu. Oke. Dikit. Bisa berhenti itu tuh. Pas Suca tuh anak umur berapa ya? Berarti ya 5, 6? 4 jalan 5 apa ya? 4 jalan 5, oke. Oke, udah mulai gede nih. Oke, terus? Masih ngurangin dikit. Belum bisa full gitu. Akhirnya selesai Suca, wah balik lagi Bang, mabok-mabokan lagi karena nggak tahu mau jadi apa. Mau jadi apa tuh maksudnya kayak karena dunia entertain juga nggak tahu juga ya ujungnya kemana ya? Nggak tahu. Jadi lama tuh prosesnya berhentinya. Oke, terus masih mabok. Sekarang? Udah enggak. Sudah enggak? Nah, titiknya kenapa itu? Totalnya itu udah berhentinya itu pas nikah suami kedua. Oh, ada nikah lagi suami kedua. Suami kedua. Berarti nikah suami kedua ini setelah Suca? Setelah Suca. Oh. Setelah Suca. Ketemunya juga di gigs kok. Aku lagi nge-MC, band dia main. Oh, oke. Dia anak band juga, Pang. Oke. Ketemunya di gigs. Aku lagi nge-MC, dia main. Deket. Ternyata kenalan lama. Dulu pernah ketemu. Cuman karena Anda sober terus, masih mabok terus, jadi Anda nggak tahu. Iya, ternyata kita pernah kenal dulu. Oke, akhirnya muncullah benih-benih cinta. Iya. Nah, nikah lah. Nikah. Terus? Covid. Oh, pas yang COVID. Berarti 2019 lah ya? 19-an. Covid. Kan semua orang emang materi lagi diuji banget COVID kan. Iya. Pas COVID itu KDRT, kejadian KDRT. Oh, dia KDRT. KDRT, jadi aduh udah deh. Kayaknya gue salah mulu deh gitu. Akhirnya udah berhenti semua, baru mulai ikut-ikut kajian baru. Kayaknya kalau nggak gitu nggak ikut-ikut kajian. Oh, gitu. Berarti dengan yang kedua tuh berapa tuh? Berapa lama tuh? Setahun. Oh, setahun. COVID itu setahun. Iya, karena betul sih, karena COVID kemarin tuh buat kita yang kan pekerjaan kita tuh kan mengumpulkan kerumunan. Iya. Kalau nggak ada kerumunan kita nggak kerja kan. Dan pada waktu itu IO pun beradaptasi teman-teman. Jadi IO tuh masih kan baru IO offline aja. IO online tuh menyelenggarakan acara secara online tuh belum terlalu banyak IO yang bisa pada waktu itu. Jadi semua orang tuh
beradaptasi. Jadi bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kerumunan. Nah, kalau pekerjaan itu ada kalau ada kerumunan. Nah, kerumunan jadi nggak ada. Nah, terus dibayangin tuh stand up, band, musik, musik, MC itu semua tuh jadi pada awal-awal COVID emang nggak ada, berat sih emang itu. Lalu kemudian akhirnya habis cerai lagi baru mulai ikut-ikut kajian. Kajian pertama yang Mega ikut deh, yang Mega ingat. Ada pertama tuh tasawuf underground, anak pang hijrah gitu. Terus dapat hapus tato gratis juga waktu itu. Tasawuf underground. Itu kajiannya di kolong Tebet, di kolong flyover. Dan lumayan banyak kan anak pang itu. Lumayan banyak. Anak pang semua itu muka cemong-cemong pada pakai peci. Iya, pada pakai jilbab di sininya tato. Jilbab gitu, Bang. Namanya Ustadznya Halim Ambia kalau nggak salah, Ustadz Halim. Oh, Ustadz Halim Ambia. Masya Allah. Oh, kajian itu setiap minggu gitu? Seminggu sekali di kolong flyover gitu. Tasawuf modern tuh. Iya. Ikut-ikut itulah. Iya, kemudian, memang pasarnya anak jalanan. Oke, dan kemudian ikut sempat tato gratis juga. Iya. Berarti tato pada hilang nih udah? Enggak semuanya, baru yang di luar-luar aja. Hilang. Maksudnya dari waktu Anda ditato tuh berarti Anda sadar dong? Sadar nggak ya? Saya juga pas sadar-sadar tato saya udah banyak, Bang Abdul. Enggak, maksudnya kan Anda bilang ada pang lain di sini tato. Iya. Maksudnya ini kan Mega mukanya enggak, berarti Mega masih sadar jangan tato di muka ya gitu. Kayaknya gitu iya. Kayaknya iya. Soalnya dulu juga aku kayaknya tatoan sebelah kanan doang. Tahu-taunya sebelah kiri udah penuh. Kayak nggak sadar kayaknya. Jadi apa yang kita mau kebablasin juga kalau nggak sadar, Bang. Oke. Nah, kemudian ikut tasawuf modern. Ada lagi yang lain setelah itu? Habis itu ikut kajian yang baru mulai ketutup. Tadinya kan masih pakai baju ketat-ketat gitu. Oke. Akhirnya baru mulai ketutup, baru ikut kajian yang di masjid-masjid. Gitu. Gitu, Bang. Sekarang anak umur berapa? Naik. Anak yang pertama 11. Anak yang kedua dari suami kedua itu. Oh, yang dari suami kedua ada anak 1. Berarti Anda tuh subur. Waktu COVID sempat hamil ya? Iya, hamil. Kok saya nggak tahu ya? Saya ikut pengen suci yang COVID itu, Bang. Ternyata saya lagi hamil, jadi nggak jadi. Oh, gitu. Iya, saya nggak tahu. Oh, oke. Dia yang anak kedua umur berapa? Berarti 2020 lah ya? 4 tahun. Dia 2021. 2021, oh 4 tahun. Udah gede juga. Yang dua-duanya cewek? Cowok, yang terakhir cowok. Oh, yang terakhir cowok. Oke, lalu kemudian sekarang sudah lebih enteng nggak sih hidup? Iya. Berasanya lebih enak di hati juga ya? Betul. Nggak ada beban aja sekarang. Karena mungkin udah puas ya, Bang, sama masa muda. Ya, paling tidak kalau di titik-titik Mega rasa kayak tujuannya apa lagi ya? Paling anak. Tidak, ya. Udah ada tujuannya. Betul, paling tidak kembali ke anak aja gitu. Buat mengembalikan aja, walaupun memang kita juga punya tujuan kita ya, tapi paling tidak kalau kita lagi bingung, udah kembali ke anak aja gitu. Jadi mikir itu insya Allah sih akan lebih enak sih. Saya pernah lihat Mega main sinetron di Indosiar ya. Abis Uca itu. Abis Uca, dianiaya Ebel. Jadi istri yang teraniaya. Jadi istri teraniaya, suaminya Ebel. Ebel suaminya. Aduh lucu banget. Dianiaya Ebel. 2 kata lucu tuh, dianiaya Ebel. Nah itu sajadah terakhir untuk anak-anakku. Untuk anak-anakku. Itu selepas Uca ya waktu itu ya? Selepas Uca. Pengalaman pertama malah itu, Bang. Oh, pengalaman pertama main sinetron? Iya, bukan sinetron, FTV. Oh dia cuma sekali doang? Sekali doang. FTV. Oh iya, kayak sinetron Hidayah gitu lah ya? Iya. Terakhir Ebelnya itu meninggal di azab atau bertobat? Tobat. Oh, dia tobat ya? Tobat. Oh, dia tobat ya? Dia bukan suami yang tipe cerita yang meninggal di azab ya? Enggak, bukan.
Kalau Bukan meninggal azab yang itu beda kalau lagi. meninggal di azab lucu juga sih. Meninggal di azab lucu juga sih. Ebel. Perjalanannya Mega sampai saat ini, maksudnya dari pengajian atau apa, ada nggak yang bisa dibagi buat biar orang bisa ngambil pelajaran gitu. Ada hikmahnya begini-begini, ada begini-begininya gitu-gitu. Sesuatu yang Mega ingat mungkin yang bikin Mega kuat gitu. Dulu aku mikir sukses itu harusnya dari kerja keras. Ternyata enggak. Sukses itu ada di senyuman ibu. Oh iya sih. Setelah apa ya? Aduh, Iya sih. sedih. Sorry, kita nggak punya tisu. Nggak apa-apa. Ada tisu nggak sih teman-teman? Sorry, saya bukan maksud membuat narasumber menangis ya teman-teman ya. Makasih Bang. Sorry. Jadi aku terlambat sadar aja gitu, Bang Abdur. Oke ya. Coba dari dulu aku tahu gitu. Iya sih. Jadi pas udah tobat itu kan udah nikah yang kedua kan. Terus aku baru mulai deket sama ibu. Baru mulai deket, baru sadar. Oh ternyata ngapain ya aku nyari jauh-jauh sukses sampai ke Batam gitu. Ternyata suksesnya ada di senyuman dia, karena waktu dia sakit aku ngurusin dia. Tiba-tiba jalan ada aja gitu Bang Abdur. Iya. Tiba-tiba stand up aku viral, nggak tahu. Pas nyokap udah nggak ada. Jadi pas nyokap masih ada tuh, aku sia-siain banget waktunya. Aku malah jadi anak nakal. Anak yang mamaku kayaknya malu deh punya anak kayak aku gitu. Enggak lah. Harusnya ibu enggak akan berpikir gitu sih. Iya, itu baru aku sadar pas dia sakit. Kebetulan Allah kasih aku kesempatan buat ngerawat ibu sampai dia meninggal gitu. Oh, ibu akhirnya udah meninggal ya? Iya, sampai dia meninggal. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih tempat yang terbaik, diampuni segala dosa. Amin. Dan setiap doa dari, artinya ibu tuh sukses lah. Meninggalkan seorang anak seperti Mega yang kemudian akhirnya sadar, setiap doanya Mega tuh nyampe itu segala macamnya. Saya tuh jadi teringat, saya pernah nonton YouTube-nya Ustadz Felix gitu. Jadi teman-teman kalau tahu kita doa untuk kedua orang tua tuh kan di situ Rabbayani Sagira. Jadi kata gantinya orang tua di dalam doa itu tuh pakai kata Rob. Rob tuh sama dengan kita kepada Allah ya Rob gitu. Jadi kenapa kata gantinya itu dipakai Rob juga di situ? Ustadz Felix bilang karena orang tua itu kayak Tuhan buat anak bayi yang nggak ngerti apa-apa, lahir nggak bisa jalan, nggak bisa makan, bisanya nangis doang itu. Orang tua tuh kayak Tuhan gitu, yang ngejaga, yang ngedidik, yang ini gitu. Jadi makanya di doa untuk kedua orang tua tuh ada kata gantinya Rob. Dan saya tuh juga baru sadar kayak cintanya Allah tuh saya baru sadar waktu saya jadi orang tua. Karena saya tuh ya, anak saya senakal apapun, kayaknya saya nggak bisa deh ngebenci dia tuh, nggak bisa gitu. Nah kayaknya gitu tuh rasanya, kayak Allah cinta sama kita tuh kayak gitu. Kayaknya kita tuh mau senakal apapun ya, pintu tobat selalu dibuka, Allah selalu mau memaafkan. Karena sayangnya itu, walaupun memang tidak head to head ya, tidak apple to apple ya, cinta Allah jauh lebih besar ya, tapi kurang lebih kayak gitu rasanya tuh. Kayak orang tua yang ngelihat anaknya gitu, walaupun anaknya salah atau apa gitu, tetap yang muncul tuh sayang aja gitu. Iya. Jadi insya Allah sih ibunya Mega tuh sudah meninggalkan sesuatu yang baik gitu. Mega sudah, alhamdulillah sudah sadar, sudah bisa mendoakan segala macam. Nah kemudian ini sebelum kita lebih jauh, nanti Mega tambah nangis, kita masuk ke segmen baru, ada namanya Jamber nih, jamaah bertanya. Tadi perasaan bukan ini, perasaan dulu jamaah metal ya? Apa sih?
Fatih Jamber jamaah bertanya. Ini ada 3 netizen yang bertanya. Mudah-mudahan tidak bertanya soal ibu. Nanti kalau bertanya soal ibu nanti Mega nangis lagi. Iya sih, tapi sedih. Tapi Mega kalau tahu Arif Alfiansyah pun mengalami hal yang sama. Buat teman-teman, ini saya berbagi aja. Ya Arif Alfiansyah itu, tapi kalau Arif Alfiansyah itu ceritanya dengan bapak. Jadi begitu Arif Alfiansyah itu orang yang pada waktu dulu itu punya hubungan yang dengan bapak tuh kayaknya ngomong dikit berantem. Lalu kemudian Arif keliling-keliling lah stand up sampai masuk suci 4 apa segala macam, tapi mentok aja, bikin sesuatu mentok. Nah kemudian Pras Teguh, seorang yang alim sekali ini, mengatakan kepada Arif untuk kayaknya kamu harus ini deh, baikan sama bapak deh, kayaknya jalannya kita tuh bergantung orang tua gitu. Kemudian Arif pulang, kemudian dapat momennya, dia minta maaf, kemudian oke lah, hubungan kemudian baik lah. Tiba-tiba viral tuh Arif Alfiansyah dengan nyanyi-nyanyi suara emasnya dia itu. Kemudian viral, pekerjaan di mana-mana banyak, gitu segala macam. Di saat karirnya sudah mulai cemerlang, sudah ini segala macam, kemudian 2 tahun setelahnya kalau nggak salah bapaknya kemudian meninggal. Nah itu ceritanya Arif. Kemudian sekarang kita dengar lagi dari ceritanya Mega. Jadi 2 teman kita yang perjalanannya masuk pada kesimpulan yang sama bahwa sukses itu ternyata ada di senyuman orang tua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan gitu. Patuh, taat sama orang tua, insya Allah Allah bukakan jalan selebar-lebarnya. Oke, sekarang pertanyaan pertama dari @gilang_Husain. Setelah 2 kali bercerai, apakah Mega sudah trauma menikah atau lebih hati-hati memilih calon suami? Karena saya sempat lihat Mega bikin konten dibodohi, mau dibegoin sama Bocil. itu bocil kenapa dia ngajak nikah? Iya. Gimana sih? Oh iya. Pamer gaji. Oh gajinya segini gitu. Kataku, aduh enggak dulu deh gitu. Oke. Jadi lebih hati-hati memilih calon suami nggak sih? Iya. Karena kan takut lah bang, trauma lah. Tapi belum kapok kan? Belum. Nah oke Mega, maaf tadi kita terjeda karena hujan teman-teman. Jadi teman-teman kalau tiba-tiba, kok tiba-tiba langsung tanahnya basah? Ini ya begitulah tadi terjeda hujan. Jadi pertanyaan dari Gilang Husain tadi, setelah 2 kali bercerai, apakah Mega sudah trauma menikah atau lebih hati-hati memilih calon suami? Lebih hati-hati karena trauma. Tapi kapok sih belum. Oh kapok sih belum. Maksudnya nggak sampai nggak mau nikah lagi gitu. Oke, masih mau menikah lagi tapi lebih hati-hati. Memilih, lebih hati-hati. Nah itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga Mega menemukan jodoh. Amin. Yang baik, yang soleh, yang bisa membawa Mega dan anak-anak menuju kebahagiaan yang dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan pertanyaan berikutnya dari @Fris. Ada nggak satu ayat Al-Quran yang jadi pegangan hidup Kak Mega? Banyak. Tapi satu aja. Ya. Satu aja itu 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Oh. Itu dari Mama. Oh, Mama yang bilang, Mama yang kasih ya? Mama yang kasih tahu. Kan Mama tuh nikah sama ayah seumur hidup. Berapa puluh tahun rumah tangga walaupun kayak diselingkuhin gitu-gitu. Tapi dia tetap bertahan. Terus aku bilang, apa sih yang buat Mama kuat kalau aku jadi Mama mau udah cerai gitu. Oke. Mama bilang 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Karena di situ dia kan mu'alaf. Jadi dia nggak ngaji bahasa Arab. Dia ngaji tuh artinya bang. Dia bilang dia percaya sama ayat itu kalau Tuhan nggak bakal membebankan orang melebihi kapasitas kemampuannya. Iya. Itu betul. Aja yang dipegang. Betul. Dan di situ kita berdoa minta ampunan, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jadi itu emang ayat yang bagus. Kita sering dengar imam-imam baca, cuman kalau kita tadabur itu ayat emang bagus sekali teman-teman. Jadi buat penyemangat kita kalau kita lagi susah-susah, lagi sedih, Allah nggak akan kasih cobaan yang lebih dari kemampuan kita masing-masing. Betul. Keren. Oke, berikutnya dari
closing. Oh, ada Adi Atamimi. Ini saudaranya Mamat kayaknya ya. Dari fam-famnya ini nih, saudara Mamat nih, Adi Atamimi. Ada rencana bikin spesial show stand up nggak? Bahas perjalanan hijrahnya Kak Mega. Bahas perjalanan hijrah belum. Karena belum layak disebut hijrah. Oke, mau bikin spesial show lagi? Bikin, insya Allah. Kapan tuh kira-kira? Harusnya kalau jadi risetnya jadi tuh hari ayah. Hari ayah tuh Desember ya? Desember hari ayah. Oke. Bulan Desember kira-kira judulnya? Fatherless. Itu teman-teman mau mengikuti karyanya Mega karena Mega udah pertama kali udah bikin overthinking ya. Overthinking tour kurang lebih 7 kota ya? 4 kota. Kurang lebih 4 kota overthinking. Kemudian sekarang mau show spesial yang kedua Fatherless, insya Allah kita mendoakan mudah-mudahan lancar Desember 2025. Amin. Oke. Lalu yang overthinking itu bahas tentang apa ya waktu itu ya? Bahas tentang ke-overthinkingan menikah 2 kali. Rumah tangga yang gagal terus jadi overthinking gitu. Oh, jadi materi tentang rumah tangga. Rumah tangga. Kalau yang fatherless ini tentang tidak hubungan. Punya ayah itu ya? Punya, tapi kurangnya peran. Iya, berasanya seperti tidak punya gitu. Iya. Iya nggak sih, punya, tapi dalam perannya itu berasa kayak gue nggak punya ayah deh. Kayak ada momen kayak gitu, tapi ada momen yang ada di waktu yang tepat gitu. Oh jadi inilah apa ya? Kalau kita stand up hit and miss gitu lah ya. Iya. Kadang-kadang dapet tawa, kadang-kadang enggak, gitu-gitu lah ya. Kadang-kadang perannya ada, kadang-kadang enggak gitu. Okay. Tapi kadang ada bener di waktu yang tepat, kadang enggak ada pas kita butuh gitu. Oke. Itu tema yang sebenarnya berat. Iya, maksudnya berhubungan juga dengan anaknya Mega kan. Iya. Karena menurun gitu. Aku fatherless, anak juga. Iya. Anak juga mengalami hal yang sama, dan itu mau bahas dari POV-nya Mega dan POV-nya anak juga nggak? Iya, aku beberapa kali riset sama anak. Bedanya tuh aku ada ayahnya. Kalau mereka dari kecil dia nggak pernah ketemu, jadi kayak nggak ada rasa hilang gitu. Kalau aku ada, aku tahu bapakku, tapi kosong aja. Tapi anak kemudian pernah tanya nggak kira-kira? Pernah. Yang terutama yang udah gede ya? Iya. Terus Mega jawabnya gimana tuh? Sebenarnya dia nanya kepo aja. Pas aku kasih tahu kayak udah cukup. Dia cuma pengen tahu. Nggak mau nyusulin, nggak mau ketemu, nggak mau. Oke. Cuman penasaran aja. Aku punya bapak gak sih, bapakku siapa gitu. Pas udah tahu udah nggak mau lebih dalam kayak aku mau ketemu dong gitu, nggak. Oke. Gitu. Ya karena memang sudah terbiasa juga ya. Memang dia tidak pernah melihat sosok itu ya, jadi ya dari kecil. Sudah lah ya. Terkait dengan tadi yang Mega bilang belum kapok gitu, sejauh ini ada yang melamar nggak sih? Ada. Seorang Mega Salsabila? Ada ya? Melamar itu apa sih, ngajak nikah ya? Iya dong. Iya, ada. Ada ya? Ada. Belum cocok? Belum mau, belum berani untuk di waktu dekat gitu. Masih kecil-kecil. Tapi itu karena belum, mungkin sosoknya belum bisa meyakinkan, ya nggak sih? Kadang meyakinkan, tapi aku nggak yakin sama diri sendiri, Bang. Misal ada cowok baik-baik gitu. Betul. Keluarganya baik-baik cemara. Aku nggak yakin sama diriku. Keluarganya baik-baik cemara. Keluarganya baik-baik cemara. Aku kayak anak broken home gitu. Maksudnya nggak ada sosok bapak misalnya, terus badanku tatoan, anak aku udah janda 2 kali nikah, aku tuh insecure, kayak keluarga, oke dia nerima aku gitu, keluarganya nerima enggak, emaknya nanti gimana ke aku gitu, saudara-saudaranya akan kayak gimana ngelihat aku gitu. Iya, artinya sosok yang datang itu belum bisa kayak yakinnya itu baik dari sisinya dia maupun dari sisinya Mega, belum bisa meyakinkan Mega dengan segala macam yang
Mega takutkan tadi itu. Iya betul. Iya kan. Jadi seandainya kalau misalkan dia ada yang datang, kamu bisa meyakinkan Mega, seyakin-yakinnya sih, mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan. Kemarin saya lihat Anda posting dideketin bocil. Gen Z. Oh, Gen Z. Iya, anak 2000-an. Oh, jadi dia, tapi dia serius kan? Serius, dia penonton stand up aku, penonton rutin lah. Maksudnya kalau aku ada di mana dia ada gitu. Oke, tapi belum cukup untuk meyakinkan Mega lah. Belum, Bang. Ya. Aduh, anak aku 2, kamu. Kayaknya dia masa depannya lebih cerah deh gitu. Oh. Sayang banget kalau ketemunya sama aku gitu. Ya nggak sih? Abang kalau punya anak cowok nih, terus pengen nikah nih. Terus dia ngenalin janda tatoan anaknya 2, masa lalunya suram, gimana perasaan abang sebagai mertua? Saya tanya sih, saya akan tanya. Ini saya lagi memikirkan kalau itu di posisi saya sebagai mertua ya, saya akan tanya sih. Saya akan ngobrol hati ke hati dengan anak saya. Maksudnya saya pengen tahu seberapa yakin dia. Kalau dia yakin banget, ini banget, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak disuruh cari yang gadis dulu? Enggak sih. Kayak cari dulu deh cewek lain gitu, enggak? Enggak sih. Karena sebagai orang yang sudah menikah ya, menurut saya sudah menjalani pernikahan, menurut saya sih nggak terlalu penting gadis atau tidak gadis. Tato? Itu tidak penting sih, lebih ke yakin sih, karena tato itu tidak mengganggu dalam pernikahan. Masa lalunya juga? Tidak juga. Lebih kepada yakinnya, maksudnya yang kita lihat sekarang ya kan, kalau Ustadz Khalid Basalamah tuh sering ngomong di ceramahnya atau apa gitu, kalau kita mau menikah tuh jangan tanya-tanya masa lalu orang deh gitu. Udah terima dia yang sekarang itu gitu. Urusannya kamu tuh adalah tanggung jawab dia yang sekarang dengan yang kedepannya, bukan masalah-masa lalunya. Jadi jangan pernah tanya-tanya kayak kamu dulu ngapain aja gitu-gitu mah enggak sih. Enggak sih. Jadi kalau saya gitu saya akan tanya anak saya, kalau dia yakin banget apa sudah ya, hati-hati ya, sudah ngomong hati ke hati sama anak saya nih. Habis itu nanti kita ketemuin ininya calonnya. Kemudian saya juga sama, saya akan tanya gitu. Sama dua-duanya. Yakin? Ya sudah, yuk nikah loh. Gitu aja kalau saya sih. Selamat tidak beda agama ya. Kalau beda agama agak susah sih saya nggak bisa sih kalau beda agama kayaknya. Saya bilang cari yang lain aja. Oh, temboknya itu? Iya. Karena kalau selama tidak mau ada yang pindah agama, maksudnya tidak mau ngikut anak saya misalnya tidak mau pindah agama ke Islam gitu sih, saya berat sih. Karena keluarga tuh membentuk, dia panjang, dia bukan cuma menikahkan 2 orang doang kan. Bagaimana anaknya, bagaimana keluarga besar apa segala macam, itu berat lah. Tapi ada kan teman-teman yang sanggup menjalani itu. Nah kalau saya sih, kalau kita sudah tahu dari awal, mending kita hindari nggak sih, maksudnya daripada, maksudnya Anda udah tahu jalannya susah, masih tetap jalan di situ sih, saya mending kita cari jalan yang mulus aja gitu. Kayak gitu sih. Mega tampil di Stand Up Fest gak? Tampil, alhamdulillah Bang. Tampil ini. Ya? Iya. Tahun lalu? Enggak. Oh tahun lalu enggak? Enggak. Belum, ini Stand Up Fest pertamaku. Oh iya? Oh iya, Stand Up Fest pertama ya. Saya tuh Stand Up Fest tahun lalu tuh, siapa yang bahas materi lucu banget ya? Oh Nuri lucu banget. Karena kenapa? Dia membandingkan dengan Arafah. Oke. Jadi dia sindir inilah, pokoknya dia ngomongin Ajis lah. Maunya dia bilang Arafah tuh udah nggak pernah stand up, tapi muncul mulu di acara Arafah festival. tuh Musdalifah ya, saya lupa lah. Pokoknya antara dua itu. Nggak pernah stand up lagi, tapi muncul mulu di Stand Up Fest. Saya ini stand up terus, ini nggak pernah ini diundang Stand Up Fest, baru kali ini di Stand Up Fest, dan itu lucu banget sih materinya dia. Si Nuri. Tahun ini dia ada lagi kan? Ada. Dan tahun ini ada Mega Salsabila di Stand Up Fest. Di Stand Up Fest kira-kira mau bahas apa nih?
kayak sedikit-sedikit spill materi Fatherless biar orang pengen nonton juga sekalian promo. Ya betul Ya. sih. Kurang lebih 3.000 orang, lumayan lah buat promo mah, buat spill materi bagus banget. Sempat Mega tuh tampil, saya lupa di mana, di Total Politik kayaknya. Total ya? Politik. Yang membahas tentang Panji Pragiwaksono, ASEAN Value, kemudian viral juga itu. Ya Allah. Ya. Habis itu ini nggak di DM Bang Panji atau apa gitu? Enggak, ditelepon Bang Ajis. Pak Ajis. Oh, ditelepon Pak Ajis. Iya. Untuk menjelaskan pemilihan line up secara face gitu ya? Iya. Aduh Pak Ajis, maaf ya. Tapi sebenarnya nggak masalah. Mungkin Ajis menelpon itu sebagai bentuk tanggung jawab aja. Iya. Tapi sebenarnya sih aman-aman aja. Kita sudah terbiasa lah menertawakan rumah kita sendiri, jadi aman lah. Saya juga nonton itu juga ketawa-ketawa aja, walaupun saya tahu Ya. Pemilihan line up dan segala macam tuh kayak apa, cuman saya ketawa-ketawa aja. Kadang-kadang tuh menikmati juga dengan orang yang tertawa karena dia nggak tahu dalamnya gitu. Kadang-kadang kita ngeliat itu justru kita yang ketawa gitu. Nah gitu sih. Tapi waktu itu impactnya tuh rame ya. Kemudian Mega tampil di acara-acara politik gitu ya? Iya. Impactnya tuh rame. Yang bikin rame tuh kan ditunggangi videonya sama lawannya Bang Panji. Oh. Yang bikin rame itu. Betul. Jadi video aku dijadiin senjata buat nyerang Bang Panji. Padahal aduh itu bukan maksud gimana ya gitu. Iya. Maksudnya kita bikin materi tuh untuk ketawa-ketawa aja. Iya. Tapi kadang-kadang memang orang memanfaatkan itu. Ya sering sih emang kayak gitu emang orang-orang. Ada aja mereka cari celah. Senjata apa yang mereka bisa pakai, mereka pakai. Mau itu kita setuju apa enggak, mau diambil aja gitu. Tapi yang aneh tuh jadi seolah-olah tuh materi aku tuh materi titipan jadinya. Padahal enggak. Seolah-olah tuh aku tayang di situ, tampil di situ karena di request gitu materinya harus bahas ini. Padahal enggak. Iya. Padahal enggak, emang itu murni aja tulisan sendiri gitu. Ya. Karena mungkin sebelum itu Total Politik dengan Bang Panji, yang Bang Panji jadi narasumber dan Bang Panji agak marah gitu ya. Masalah Asian Film. You say that. Pokoknya Bang Panji itu kalau udah bahasa Inggris Marah berarti itu marah. Kalau dia masih berbahasa Indonesia, kadar marahnya masih biasa. Saya juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba begitu ya. Dulu perasaan dia marah nggak pernah bahasa Inggris deh. New York mengubah Anda ya, Mr. Panji. Pesan Mega untuk teman-teman di luar sana yang mungkin single parent juga. Parent juga. Iya, mungkin yang sama-sama perempuan. Balik lagi sih kalau udah ada anak ya. Sekarang tuh kan banyak single parent yang suaminya udah cerai, udah gitu aja gitu, ditinggalin kan. Anaknya nggak dikasih nafkah gitu. Jadi si istri yang harus berjuang buat anak dan menghidupi diri dia sendiri. Kalau saran aku sih nggak usah bergantung sama mantan-mantan suami itu. Kalau masih bisa berdiri di kaki sendiri, berdiri di kaki sendiri. Karena kalau kita tujuannya anak dan pengen membesarkan anak dengan uang yang halal, pasti jalannya ada aja. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan jangan nangis Bang. Jangan menyerah. Tidak, saya ada ini gatal tiba-tiba di sini. Sedih sih, cuman saya agak malu kalau nangis di depan Mega. Saya tahan aja. Sebenarnya dari tadi saya sudah sedih sih. Cuman ya udahlah. Mudah-mudahan selalu kuat lah. Buat teman-teman di luar sana yang single parent juga, berdiri atas kaki sendiri. Jadi misalkan kalau di kaki orang kasihan. Iya betul. Ya, tapi Bang aku mau nanya boleh Kak? Boleh. Dari POV laki-laki yang menikah. Menurut Bang Abdur, kuatnya pernikahan itu ada di kepala keluarga atau suami atau ada di istri? Yang bikin rumah tangga biasanya berantakan tuh sebenarnya kuncinya ada di siapa? Saya nggak ahli-ahli banget ya Mega ya. Tapi ya saya 8 tahun lah. 7 tahun? 8 tahun saya menikah. Masih kecil lah itu 8 tahun dibanding yang teman-teman yang lain yang udah puluhan tahun. Kalau dari saya sih dua-duanya sih Meg. Kalau saya pesan yang saya dapat dan sampai sekarang siapapun yang mau menikah saya pasti akan ngomong ini terus, itu adalah sabar. Mau nggak mau perbanyak sabar sih. Karena
dua pemikiran, dua latar belakang, dua keluarga berbeda, dua jenis kelamin berbeda yang memang dibentuknya tuh berbeda, laki-laki dengan logika, perempuan dengan perasaan. Itu tuh memang yang dimunculinya harus sabar aja sih. Jadi saya di dalam pernikahan tuh juga ada saatnya saya yang sabar, ada saatnya istri yang sabar. Tapi kan apa-apa yang ada di pasangan kita tuh kan tidak bisa kita kendalikan. Jadi menurut saya sih yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Maka yang saya lakukan selama ini adalah sabar sih. Saya sabar aja. Pokoknya di kepala saya tuh kayak mikir ada masalah atau apa, mau sampai kapan sih? Sabar aja cukup kali ya. Ada batasnya nggak? Maksudnya batas yang masih bisa kita toleransi dengan kesabaran, ada yang tidak bisa. Tidak bisa. Kalau udah begini aku nggak bisa sabar lagi. Gak tahu sih, saya kayaknya belum. Kayaknya dibandingkan dengan masalahnya Mega kayaknya belum seberapa ya kalau masalah saya ya. Tapi yang saya tanamin itu aja sih, sabar aja pokoknya. Ya saya tidak tahu juga harus sampai kapan batasnya. Tapi kayaknya setiap orang beda-beda ya. Kayaknya beda-beda. Tapi nasihat saya selalu itu sih. Yang saya dinasihati waktu saya mau menikah sampai sekarang, kalau teman-teman ada yang mau menikah, saya selalu nasihatnya itu sabar, perbanyak sabar, perbanyak sabar. Udah itu aja. Karena insya Allah kedepannya tuh setelah sabar tuh akan muncul hal-hal yang baik kok. Tapi kalau sabar manusia itu nggak berubah-berubah juga susah juga sih. Makanya saya nggak tahu juga teman-teman. Inilah ilmu sosial tuh gini nih. Saya bencinya gini nih. Nggak ada ilmu pastinya gitu. Kalau matematika tuh enak gitu. Pasti gitu. Ini nih nggak pasti tapi insya Allah perbanyak sabar aja gitu. Gitulah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bersama. Semoga Mega selalu kuat. Amin. Istiqomah, selalu sabar. Dan mudah-mudahan kalau misalkan di waktu yang tepat nanti menemukan jodoh yang baik juga. Yang bisa menjaga Mega dan anak-anaknya sakinah wa mawaddah warahmah gitu. Terima kasih Mega sudah datang ke sini. Terima kasih sudah diundang Bang Abdur. Ya, terima kasih banyak. Kalau diundang kemari-kemari nggak usah. Jangan mau mari-kemari itu acaranya jelek sekali. Isinya adalah fitnah aja di sana itu. Kalau di sini penuh dengan pelajaran. Keren banget. Oke baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Brarsa pamit. Saya Mega Salsabila juga pamit. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.